ayah kejam macam apa yang melakukan itu pada darah dan daging mereka sendiri, Mulia Rahman juga tahu apa yang ada dalam pikiran putranya. Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Cucu perempuan saya tidak akan pernah menginjakan kaki kembali ke rumah Anda, dan jika dia melakukannya, Anda dapat mengharapkan untuk melihat nol di semua rekening bank Anda. Matanya mengamati ayah dan anak yang sama-sama kesal itu. Jika kamu akan melanjutkan rasa tidak hormat ini, keluarlah. Dengan senang hati, kakek. Livia Rahman berusaha untuk berdiri, tetapi sebuah tangan kuat meraih tangannya dari seberang meja, memaksanya untuk duduk kembali. Terkejut dan marah pada siapa yang berani menentang keinginannya lagi, dia dengan kasar berbalik. Dia terkejut melihat itu tidak lain adalah Yudarta yang menahannya. Livia Rahman, jangan keras kepala. Aku sedang berbicara dengan ayahmu. Mulia Rahman menoleh ke arah putranya, kerutan tidak setuju di wajahnya. Dia akhirnya bisa memaksa cucu kesayangannya untuk makan malam bersamanya, dan hal pertama yang dilakukan putranya adalah menegur dan menghina putrinya. Dia sudah tahu tentang putranya dan istrinya mengunjungi Livia pada hari sebelumnya. Dia memiliki gagasan mengapa putranya yang ambisius akan mengunjungi dengan semua berita terbaru tentang CEO yang menyayangi cucunya. Dia juga mengerti mengapa Livia tiba-tiba kambuh setelah setahun tidak sadar. Mulia Rahman berharap putranya cukup pintar untuk tidak menyinggung cucunya, mengetahui bahwa dia disukai Farontan. Tetapi dia tahu itu adalah keinginan yang mustahil, karena putranya selalu bertindak berdasarkan emosinya daripada berpikir jernih secara rasional. Mulia Rahman tahu metodenya membiarkan pengasuh membesarkan putranya adalah pilihan yang buruk, karena keduanya ternyata ayah yang mengerikan seperti dia. Tapi Mulia Rahman tahu kerusakan telah terjadi dan tidak ada cara untuk membalikkannya. Bingung dengan kata-kata ayahnya, Berry Rahman berbalik ke arahnya. Ayah, kamu tidak bisa serius, pikirkan di mana kita berada dan mata kita tertuju pada kita. Tahan dirimu, Mulia Rahman menggeram, matanya menari-nari dengan api. Ancaman di matanya terlihat jelas. Baginya, tidak mengakui seorang putra, terutama yang diam-diam mengumpulkan kekuatan, semudah menjentikkan jarinya. Berry Rahman melihat sekeliling dan melihat banyak orang menatapnya. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk tetap tenang sepanjang makan malam. Meskipun wajahnya tenang, matanya jelas tidak ada badai di dalamnya, dan dia jelas tidak melupakan penghinaan yang dia derita kemarin. Sekarang setelah satu lagi ditambahkan, badai itu menjadi bencana yang siap menghujani Livia Rahman. Ketegangan semakin mencengram dan memanas, hampir mencekik sehingga Livia Rahman tidak bisa menahan diri untuk tidak menyodok dan bermain dengan makanannya ketika makanan itu tiba. Menggunakan garpu dan pisaunya, dia menggulung kacang polong dan benar-benar kehilangan nafsu makannya. Steak lezat yang biasa tampak hambar baginya dan dia tidak bisa menahannya. Mulia Rahman memperhatikan betapa cemberut dan kesalnya cucu perempuannya yang berharga. Bahunya sedikit membungkuk dan dengan pencahayaan redup, dia tampak pucat dan kesepian. Terlepas dari kenyataan bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang, semakin dia menatapnya, semakin dia menyadari betapa menyedihkannya makan malam ini. Dia tahu dia seharusnya memperingatkannya sebelumnya bahwa keluarganya akan hadir, tetapi dia tahu dia akan segera menolak untuk datang. Dia tidak melihatnya dalam beberapa hari, dan setelah semua yang terjadi, ingin melihat sendiri bagaimana keadaannya. Dia hanya bisa menghela nafas melihat betapa ironisnya situasi ini. Setiap kali ada anak atau cucunya yang mendambakan perhatian dan pengakuannya, dia tidak melirik mereka untuk kedua kalinya. Tetapi ketika menyangkut cucu perempuan khusus ini, dialah yang selalu berinisiatif untuk datang kepadanya. Dia jarang mengunjunginya dan dia tahu itu karena dia takut terlihat terlalu lengket. Sebagai seorang anak,
Setiap kali dia meminta untuk melihat orang tuanya atau mengajak mereka makan malam, dia selalu ditolak. Dan ketika dia terus bertanya kepada mereka, mereka dengan kasar mengecamnya bahwa dia terlalu menjengkelkan dan duri di pihak mereka. Mendengar kata-kata menyakitkan seperti itu di usia muda, itu membuatnya trauma, sehingga memaksanya untuk tidak pernah memberitahu orang apa yang diinginkannya. Beberapa jam sebelumnya di Tantono Enterprise, Farontan berjalan menyusuri lorong, setiap langkahnya kasar dan keras. Matanya terbakar dengan frustrasi ketika dia memikirkan kata-katanya. Dia benar, dia bukan pacarnya atau istrinya. Tapi bagaimana dia bisa dengan terang-terangan mengatakannya tanpa ragu-ragu? Tidakkah dia melihat dia secara langsung jika mengejarnya dengan harapan bahwa dia akhirnya akan menjadi yang terakhir? Meskipun dia memiliki pengalaman dengan wanita, dia tidak pernah tertarik untuk terlibat dalam apapun yang disebut hubungan romantis. Livia Rahman adalah satu-satunya yang berhasil masuk ke rumahnya. Dia tidak hanya dimanjakan dengan kata-kata, tetapi dia juga dimanjakan olehnya. Sejak dia bertemu dengan Livia, dia berhenti melihat wanita manapun yang dia gunakan untuk memuaskan dorongan fisiknya dan hanya memusatkan semua perhatiannya padanya. Apakah itu tidak berarti apa-apa? Sangat menyebalkan bahwa satu-satunya wanita yang dia putuskan untuk dikejar adalah wanita yang keras kepala. Dia tahu bahwa dengan sengaja mengabaikannya dan dengan marah berjalan keluar dari apartemennya sambil membanting pintu di belakangnya berpotensi membahayakan persahabatan mereka yang sedang berkembang. Tetapi pada saat itu, dia begitu dibutakan oleh kata-katanya, dia tidak peduli lagi. Dia ingin menjadi sangat keras kepala tanpa alasan. Bagus. Dia akan membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Dia bukan satu-satunya yang memiliki temperamen buruk. Ketika dia sampai di Tantono Enterprise, suasana di sekitarnya telah mencekik semua orang. Orang-orang segera berbaris saat melihatnya dan secara bersamaan membungkuk untuk menyambut CEO mereka, meskipun faktanya dia terlambat 4 jam dari biasanya. Salam untuk CEO Tan. Semua orang membungkuk serendah yang diizinkan perut mereka. Beberapa orang menelan ludah ketakutan saat merasakan aura pembunuh yang sepertinya selalu mengikuti bos mereka. Beberapa sudah terbiasa, tetapi kali ini lebih intens dari biasanya sehingga beberapa dari mereka mulai bergetar. Semua pekerja bertanya-tanya siapa yang berani membuat bos mereka marah sejauh ini. Melalui tatapan rahasia, orang dapat dengan mudah melihat tinjunya yang terkepal erat bergetar karena marah. Jika matanya bisa membakar sesuatu, seluruh bangunan akan terbakar menjadi abu. Gunawan mondar-mandir di kantor Farontan ketika tiba-tiba pintu terbanting terbuka dengan suara keras. Terkejut, dia melompat dan berbalik untuk melihat bosnya yang menakutkan yang biasanya menjadi lebih buruk. Dia secara fisik menelan ludah. "Bos, kamu datang, di mana dia? Di mana bajingan itu?" Farontan mendidih melalui gigi yang terkatup, rahangnya terkunci rapat karena kesal sehingga Gunawan takut giginya akan patah. "Tunggu, kamu tidak bisa menemuinya dalam keadaan seperti ini. Kamu marah dan kau membuatku terburu-buru ke sini dan sekarang kau tidak ingin aku menemuinya?" Farontan menggeram pada sekretarisnya, memelototi pria malang yang hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya. "Bertahun-tahun pengalaman dan Anda memutuskan untuk tidak kompeten hari ini?" Dia mendesis, dengan marah menyerbu ke dalam ruangan. Gunawan terkejut dengan kata-katanya yang kasar, hampir tersentak pada betapa sakitnya itu. Dia telah bersama Farontan bahkan sebelum dia mengambil alih Tan Enterprise. Tetapi ini adalah yang paling marah yang dia lihat. Dia langsung menyesal karena terburu-buru dan mengganggu bosnya untuk datang ke sini. Dia ada di ruang rapat pribadi. Gunawan menghela napas, mengusap rambutnya dengan tangan lelah saat dia melihat Farontan melalui bingkai kacamatanya. Tanpa sepatah kata pun,
Faron Tan berbalik dan berjalan ke kamar dengan Gunawan mengikuti di belakangnya. Ketika tim Faron Tan melihatnya di pintu masuk, mereka berdiri tegak. Salah satu pengacara membuka mulutnya tetapi dengan cepat menutupnya ketika dia melihat Gunawan menyuruhnya diam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.